maka ketahuilah bahwa Allah Jalla wa'ala telah merumuskan di dalam undang-undangnya di dunia ini untuk kesuksesan bagi manusia. Maka jalan-jalan kesuksesan telah diterangkan di Al-Quran dan di dalam sunnah yang banyak sekali. Maka dari kesuksesan seseorang manusia, yang justru manusia itu sendiri kebanyakan tidak memahaminya, maka mereka ingin mencari kesuksesan di dunia. Ada yang masuk kepada perkara-perkara yang haram, bahkan musyrik, bahkan kufur, dengan mencari kekayaan secara instan dari para jin dan syaitan, membuat kontrak dengan iblis, ataupun bahkan mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang miliuner seperti karya Bill Gates dan yang lainnya, atau yang lebih primitif lagi, mempelajari primbon-primbon Jawa yang bahkan tulisannya juga masih hana caraka, data sawala, untuk mencari kejayaan di dunia ini. Padahal di sana Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya telah menjelaskan tentang bagaimana seseorang bisa sukses di dunia dan juga di hari akhirat. Maka dari jalan-jalan yang banyak ini, di antaranya pada kesempatan di khutbah Jumat ini, kita membahas satu masalah dari penyebab manusia jaya di dunia dan jaya di hari akhirat dengan masuk kepada surga adalah khasyatullah. Dan makna khasyatullah, dia adalah masdar dari khasya, yakhsha, khasyatan, yang maknanya fear to Allah, takut kepada Allah. Dan diibarahkan oleh Allah dengan lafaz yang lain, at-taqwa, dengan ketakwaan kepada Allah. Karena at-taqwa juga masdar dari taqa, yattaqi, at-taqwa, bermakna takut kepada Allah. Dan diibarahkan juga di dalam Al-Quran dengan ar-ruhb. Dan makna ruhb adalah sangat ketakutan. Maka yang diinginkan ar-ruhb, ketakutan kepada Allah. Maka di sini juga termasuk dari lafaz-lafaz yang bermakna al-khasyah. Maka adapun di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa kita diperintah untuk khasyah kepadanya. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Fala takhshawhum wakhshawni." Maka syahidnya di sini, janganlah kalian takut kepada manusia-manusia dan jin, dan kepada iblis, dan kepada kemiskinan dan kemelaratan. Fakhshawni, wakhshawni, maka hanya takutlah kepadaku. Maka di sini kita katakan tadi perintah karena datang dengan fi'lun amr, fakhshawni, maka takutlah kalian semua kepadaku. Dan di lafaz yang lain dengan kalimat ar-ruhb, makna ruhb adalah ketakutan yang sangat. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa iyaya farhabun." Maka hanya kepada akulah kalian dalam keadaan sangat takut. Maka wa iyaya farhabun, didahulukan iyaya yang merupakan maf'ulun bih muqaddam. Maka di dalam lughatil arabiyah, di ilmil balaghah, sesuatu yang asalnya di akhir dan dikedepankan, kuddima mayastahiq at-ta'khir bimakna al-hasr, mengedepankan dari apa-apa yang berhak di akhir, seperti iyaya maf'ulun bih muqaddam, farhabun fi'lun amr dan fa'ilnya takdiruhu antum muakhkhar. Maka yufidul hasr, maknanya
hanya kepada Allah lah kalian sangat takut, tidak kepada makhluk yang lainnya. Dan juga diberikan dengan lafaz at-taqwa seperti ucapan Allah di awal khutbah, ya ayyuhan nasu atau ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Maka wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah bermakna takutlah kalian kepada Allah. Maka 3 perintah di dalam ayat Al-Qur'an, ittaqullah, wahsyauni, wa iyaya farhabun. Semuanya bermakna wajib karena dengan fi'lun amr, maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk ittaqullah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Wahsyauni, hanya takut kepadaku. Wa iyaya farhabun, takut yang sangat hanya kepadaku saja. Maka di sini menandakan perkara takut, khasyah, ar-ruhub, at-taqwa hanya kepada Allah. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya dikarenakan ada sesuatu yang menyebabkan bagi mereka kejayaan di dunia dan di hari akhirat. Maka di dalam kehidupan dunia, jika seseorang mempunyai khasyah kepada Allah dan seseorang mempunyai rasa takut kepada Allah, maka dia akan terjauh dari segala dosa-dosa yang besar. Karena takut kepada Allah, dia menyadari bahwa Allah selalu mengintainya. Dan dia mengetahui bahwa Allah pasti akan mengetahui apa yang dia perbuat. Maka di dunia akan menjadi jaya raya dikarenakan dia hidup dalam penuh pengawasan Allah. Hidup jauh dari perkara-perkara yang dosa-dosa besar. Dan hidup selalu melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah karena feel to Allah tadi. Dan selain itu barakallahu fikum, di dunia dalam keadaan takut kepada Allah sehingga menghasilkan karya ibadah yang masterpiece, mencapai tingkat ihsan. Maknanya mencapai tingkat karya masterpiece yang paling baik diberikan ibadah kepada Allah, seperti dia masuk kepada grade yang paling tinggi dari agamanya. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibn al-Khattab, dan hadis ini pun muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, di saat Nabi ditanya tentang tingkatan Islam. Yang pertama al-Islam dan rukunnya 5. Kemudian yang kedua naik sedikit al-iman dan rukunnya ada 6. Lalu yang ketiga tingkatan yang paling tinggi puncak prima dari seorang muslim setelah dia muslim menjadi mukmin, maka yang ketiga adalah muhsin. Yang bagaimana ciri orang-orang muhsin itu? Mempunyai fear to Allah. Dia takut kepada Allah dalam beribadah dalam keadaan takut, sehingga peribadatannya diberikan kepada Allah dengan karya yang masterpiece, karya yang sangat agung. Maka di saat ditanya oleh Jibril tentang al-ihsan, fa akhbirni anil ihsan, maka wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku 3 ataupun tingkatan yang terakhir dari tingkatan agama ini yang dinamakan dengan al-ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka kamu beribadah kepada Allah di salat 5 waktumu. Kamu beribadah kepada Allah di dalam puasa wajib dan puasa sunnah-sunnahmu. Kamu beribadah kepada Allah dengan menginfakkan harta-hartamu. Maka semuanya diiringi dengan khasyatillah. Anta budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat Allah, maka ibadah kamu akan bernilai tinggi bagaikan karya yang masterpiece, karya yang paling puncak
dari mahakarya yang dia buat. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Jika memang dia tidak mampu melihat Allah, karena akidah ahlu sunnah yang hidup di muka bumi ini tidak akan bisa melihat Allah seperti ucapan Allah, lan tarani di Al-A'raf. Dan Allah berfirman, la tudrikuhul absar, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Maka tidak ada mata-mata yang bisa melihat Allah. Dan di hadis Abi Umamah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim mu'allaqan dan disambung di Ashabis Sunan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensifatkan Dajjal, disebutkan inna rabbakum laisa bi'awar, bahwa Rabb kalian itu matanya tidak rusak satu, tidak picak satu. Fa innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Namun kalian tidak akan pernah bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Maka di sini disebutkan di dalam hadis tingkatan tertinggi orang yang ihsan setelah iman, maka dia beribadah anta budallah ka'annaka tarah. Seakan-akan kamu melihat Allah dalam peribadatan kamu. Namun karena kaum muslimin di dunia yang hidup tidak bisa melihat Allah, maka Nabi mengatakan setelah itu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu rasakan Allah tidak pernah dilihat oleh kamu di dunia ini dan memang tidak akan pernah mampu, maka yakinilah fa innahu yaraka, bahwa Allah melihat kamu. Maka ini dari keutamaan seseorang yang hidup di dunia, di saat dia mencari keberuntungan, kejayaan di dunia ini, maka dia mengambil ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah tentang permasalahan itu. Maka telah datang yang pertama, khasyatullah. Itulah penyebab seseorang di dunia ini menjadi selamat. Selamat dari perbuatan dosa karena takut kepada Allah. Selamat dari hukuman di dunia seperti mencuri di penjara, seperti korupsi, mengambil uang masjid untuk kemaslahatan dirinya di penjara, ataupun pembunuhan secara zalim di penjara, bahkan dikisos, dibunuh lagi. Maka dia akan terhindar dari perkara-perkara yang buruk di dunia dikarenakan khasyatillah. Dan di sisi lain dia dengan takut kepada Allah melaksanakan ibadah, diberikan kepada Allah ibadah yang prima dari hasil karya yang masterpiece, di saat sholat penuh kekhusyuan, di saat berpuasa penuh keikhlasan, di saat menginfakkan hartanya penuh keikhlasan dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Bahkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka inilah dari keutamaan orang-orang yang takut kepada Allah, fiyatu Allah, khasyatillah di dunia dan juga di hari akhirat akan dijauhkan dari api neraka. Lalu di sisi lain, selain Allah Jalla wa'ala, khitabnya di dalam ayat Al-Quran mengatakan fattakullah. Dijadikan mereka itu takut kepada dirinya. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku kalian sangat takut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman takutlah kepadaku. Fala takhshawhum wahshawni, janganlah kalian takut kepada makhluk tetapi takut kepadaku. Maka selain itu, di dalam ayat-ayat yang lain Allah mengidhafahkan takut tidak kepada dirinya, tapi kepada makhluk ciptaannya yang paling ganas. Siapa itu? Hellfire, api neraka. Maka berapa banyak di dalam ayat dan di dalam hadis Allah menggantikan takut kepada dirinya, takut kepada api neraka. Maka disebutkan banyak di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
waquduhan nas wal hijarah. Maka wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, dari takwa. Fi'lun amr dari takwa. Dari waqa yaqi qu, maka takutlah kalian kepada api neraka dan jadikanlah istri-istri kalian dan anak-anak kalian takut dari api neraka yang mana kayu bakarnya, bahan kayu bakarnya dari batu-batu api neraka dan juga dari tulang-tulang manusia, iyadan billah. Dan di dalam ayat yang lain, fattaqun nar, hati-hatilah kalian dan jauhlah kalian dari api neraka. Dan di ujungnya disebutkan uiddat lil kafirin, bahwa api neraka itu hanya diberikan untuk orang-orang yang kafir saja. Maka di dalam dua ayat yang kami sebutkan tadi menjadi pendalilan bahwa perintah untuk mentakuti Allah juga Allah gantikan dengan perintah kepada mentakuti api neraka, makhluknya yang dahsyat. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Allah Jalla wa'ala menggantikan rasa takut kepada dirinya kepada makhluk yang paling ganas. Maka begitu pun di dalam hadis yang datang diriwayatkan muttafaqun alaih dari Adi ibnu Hatim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fattaqun nar walau bisyaqqi tamrah, fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah." Maka jauhilah, takutlah kalian dari api neraka. Walau bisyaqqi tamrah, meskipun kalian tidak mampu untuk menyelamatkan diri kalian dari api neraka meski dengan bersedekah dengan setengah kurma karena kefakiran kalian, maka cukuplah kalian dengan keeping smile, dengan ucapan yang baik. Fabi kalimatin thayyibah, maka dengan wajah yang baik kepada saudaranya, sedekah, ataupun dengan ucapan-ucapan yang baik kepada saudaranya seperti salam dan ucapan-ucapan doa barakallahu fiik, Allah yahfaduk. Maka ini semuanya menjadi pendalilan di dalam Al-Quran tadi dan juga di dalam sunnah tentang permasalahan kita ini harus takut kepada Allah dan Allah menggantikan dengan api neraka. Maka menjadi pendalilan bahwa ketakutan kepada api neraka sama dengan ketakutan kepada Allah. Karena apa? Pertanyaan yang besar, the big question here. Kenapa Allah menjadikan idhofah kepada dirinya fattaqullah dengan fattaqun nar? Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, di dalam Al-Baqarah juga. Maka kenapa Allah mengidhofahkan dirinya diganti dengan api neraka? Al-jawab li'anna nar min makhluqatih, dan fungsinya liyu'adziban nas. Karena api neraka fungsinya adalah the punisher. Dia adalah alat pembantai yang Allah ciptakan untuk membantai musuh-musuhnya, untuk membantai orang-orang yang kafir, musyrik, orang-orang yang durjana dari kaum muslimin yang berhak masuk api neraka dahulu sebelum masuk surga. Maka inilah kenapa Allah menggantikan rasa takut kepada dirinya dengan api neraka, karena api neraka tugasnya diciptakan menjadi punisher, menjadi alat pelumat, menjadi alat penghancur yang mempunyai sifat yang kuat, demolisionis. Maka disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, ihtajatun nar wal jannah faqalatil nar yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun faqala rabbul izzah lin nar
anti adabi u'adzibu biki man asya. Anti adabi u'adzibu biki man asya. Walihada adhafa Rabbuna jalla wa ala al-khasyah wal khauf wal rahab ala nafsihi wa ala nar. Fattaqullah wa kadzalik fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Fattaqun nar fi hadis. Fattaqun nar walau bi syaqqi tamrah fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Limadha adafa Rabbuna jalla wa ala binar? Li'anna nara, karena api neraka alat yang Allah ciptakan untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Maka di hadis disebutkan berbangga-bangga api neraka kepada surga. Yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun. Maka kelak wahai surga, orang-orang durjana, orang-orang mutakabbir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang kafir musyrik akan masuk kepadaku dan aku akan melumat mereka. Berbangga-bangga api neraka kepada surga. Maka di saat itu Allah mengatakan kepada api neraka, dan ini penyebabnya kenapa Allah menggantikan takut kepada Allah dengan takut kepada api neraka juga, karena pendalilan ini. Maka Allah berkata kepada api neraka, anti adabi, wahai api neraka, kamu adalah alat penghancurku, alat pembantaiku. U'adzibu biki man asya, di mana aku akan membantai dan menghancurkan musuh-musuhku dari manusia dan jin